Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidiatur Rahmah dari kelompok 2 dan rekan saya yaitu Nora Sikin. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang contoh lengkap RPP pembelajaran IPA kelas 1 sampai kelas 3 SD atau MI berdasarkan kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, pengertian RPP. Secara umum, perencanaan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang disusun untuk kebutuhan guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya di dalam kelas guna membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses disebutkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya, RPP Kurikulum 2013. RPP Kurikulum 2013 kependekan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013. RPP Kurikulum 2013 adalah suatu rencana yang menggambarkan langkah-langkah yang akan dilakukan seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran berdasar pada ketentuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memuat apa yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik, sedangkan pembelajaran merupakan cara bagaimana apa yang diajarkan bisa dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya, RPP Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Rancangan RPP Merdeka Belajar memiliki beberapa perbedaan dengan RPP Kurikulum 2013. Jika RPPK 13 tidak menampilkan profil belajar, RPP Merdeka Belajar menampilkan profil siswa sebagai latar belakang dalam menentukan pembelajaran yang sesuai dengan bakat, minat, gaya belajar, bahkan keadaan sehari-hari siswa. Selanjutnya, contoh RPP pembelajaran IPA kelas 1 sampai kelas 3 SD atau MI berdasarkan kurikulum 2013. Contoh RPP IPA kelas 3 semester 1 kurikulum 2013. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Satuan Pendidikan SD Negeri Ujong Pulo Cut. Kelas 3 semester 1. Tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Subtema 1 Ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 1 Alokasi waktu 1 hari. Selanjutnya kompetensi inti. KI 1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya,
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, kompetensi dasar 3.4 mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Untuk indikator yaitu 3.4.1 menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, kompetensi dasar 4.4 menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Untuk indikatornya yaitu 4.4.1 menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah kegiatan membandingkan gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Karakter siswa yang diharapkan religius, santun, peduli, mandiri, dan tanggung jawab. Selanjutnya, materi pembelajaran. Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, menulis ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, metode pembelajaran. Pendekatan saintifik. Metode, permainan atau simulasi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang pertama kegiatan, yang kedua deskripsi kegiatan, yang ketiga lokasi waktu. Selanjutnya sumber dan media pembelajaran. Buku-buku pedoman guru tema yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup kelas 3 atau buku tematik terpadu kurikulum 2013. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Siswa tema Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup kelas 3, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Berbagai poster pertumbuhan manusia, hewan, dan tanaman, berbagai aktivitas makhluk hidup, teks lagu cicak atau jika kemungkinan alat audio agar siswa dapat mendengarkan langsung, dan buku teks siswa dan guru. Selanjutnya penilaian. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Contoh RPP IPA kelas 3 semester 2 kurikulum 2013. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Satuan pendidikan kelas 3 semester 2, tema 7, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1, alokasi waktu, 1 kali pertemuan. Selanjutnya kompetensi inti. KI 1 menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. KI 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nora Sikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Sikin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Maulidiyatur Rahmah. Adapun yang B, kompetensi dasar. 3.1 Menggali informasi dari teks laporan informatif hasil observasi tentang perubahan wujud benda, sumber energi, perubahan energi, energi alternatif, perubahan iklim dan cuaca, rupa bumi dan perubahannya, serta alam semesta dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulisan yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Adapun 4.1 mengamati dan mengolah isi teks laporan informatif hasil observasi tentang perubahan wujud benda, sumber energi, perubahan energi, energi alternatif, perubahan iklim dan cuaca, rupa bumi dan perubahannya, serta alam semesta secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulisan yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. Selanjutnya yang C, indikator pembelajaran. 3.1.1 Mengidentifikasi teks laporan informatif tentang sumber energi secara lisan atau tulisan dengan tepat. Adapun 3.1.2 menguraikan gagasan pokok teks laporan informatif tentang sumber energi secara lisan atau tulis dengan tepat. Selanjutnya 4.1.1 menceritakan kembali isi teks laporan informatif tentang sumber energi secara lisan atau tulis dengan tepat. 4.1.2 menyusun gagasan berupa teks laporan informatif tentang sumber energi secara tertulis dan tepat. Selanjutnya yang D, tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan menyimak tes laporan yang disampaikan oleh guru, siswa dapat mengidentifikasi teks laporan informatif tentang sumber energi dengan tepat dan percaya diri. Yang kedua, dengan mempelajari teks laporan tentang sumber energi, siswa dapat menjelaskan kembali isi teks laporan tentang sumber energi dengan tepat dan percaya diri. Yang ketiga, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, siswa dapat menguraikan isi teks laporan informatif tentang sumber energi dengan tepat. Adapun yang keempat, dengan mengamati contoh, siswa dapat menyusun teks laporan informatif tentang sumber energi secara lisan atau tulis dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Adapun yang E, materi pembelajaran, di sini ada dua. Yang pertama, teks tentang sumber energi. Yang kedua, melakukan percobaan serta diskusi tentang sumber energi. Selanjutnya yang F, metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan saintifik atau mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, mengasosiasi atau mengolah informasi dan mengkomunikasikan. Adapun yang kedua, metode, yaitu permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Adapun selanjutnya yang H, sumber, alat, dan media pembelajaran. Yang pertama, buku guru dan buku siswa tema 7. Sumber energi kelas 3, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015. Selanjutnya yang I, penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan.
tes lisan tentang karakteristik teks laporan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Yang A, penilaian untuk kerja, menceritakan isi surat tanggapan pribadi. Selanjutnya yang D, contoh RPP pembelajaran IPA kelas 1 sampai kelas 3 berdasarkan kurikulum Merdeka. Contoh rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 3 semester 1. Satuan pendidikan SD atau MI guru maju, kelas atau semester kelas 3 semester 1, tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, tema 1, subtema ciri-ciri makhluk hidup, subtema 1, muatan terpadu bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 hari. Adapun tujuannya, yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah kegiatan membandingkan gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Adapun yang B, kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti. Yang ketiga, kegiatan penutup. Selanjutnya yang C, penilaian atau asesmen. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian. Yang kedua, contoh RPP 1 lembar kelas 3 semester 2, rencana pelaksanaan pembelajaran. Satuan pendidikan SDN Rajek 2, kelas 3 semester 2, bab 6 energi dan perubahannya, subbab 1 sumber energi, pembelajaran ke-1 alokasi waktu 1 hari. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat mengetahui sumber energi setelah membaca teks pelajaran. Yang kedua, siswa dapat memberikan informasi kembali mengenai sumber energi setelah membaca teks pelajaran. Adapun yang B, kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembukaan. Di sini ada orientasi, apersepsi, dan motivasi. Adapun yang kedua, kegiatan inti atau model discovery learning. Yang pertama, pengamatan. Siswa mengamati gambar pada buku pelajaran, perlu melakukan diskusi mengenai gambar tersebut. Yang kedua, membaca. Siswa membaca buku berjudul Matahari Sumber Energi Utama atau literasi. Yang ketiga, bercerita. Siswa dapat menceritakan kembali wacana buku sebelumnya di depan kelas menggunakan bahasa sendiri, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, kegiatan penutup. Yang pertama, siswa membuat resume berupa poin-poin dari materi yang sudah dipelajari. Yang kedua, guru langsung mengoreksi tugas siswa dan memberikan apresiasi terhadap siswa yang mengerjakan tugas dengan benar. Adapun yang terakhir, C, penilaian. Penilaian dilakukan sesuai kebutuhan guru melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.